Kalau dari Bapak sendiri ngelihat lebih mending yang mana gitu? Terima kasih. Kalau saya mending nggak bayar saya. Cuman gini, itu kan ada kebijakan pimpinan di atas, presiden dan lain-lain ya, diskusi. Sepertinya kita akan cenderung, ini belum putus juga, kita akan cenderung membayar jalannya, itu infrastrukturnya kan. Mau rolling stocknya bukan kita yang itu, mereka yang nanggung. Cuman saya belum mendapat atau kita belum sampai kesimpulan titik terakhir seperti apa. Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana, saya ikut, saya mau lihat. Jangan sampai saya rugi amat gitu. Tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini. Mari kita ungkap di balik pernyataan Menteri Keuangan Purbaya, Yudi Sadewa, satu persatu. Sebuah kalimat sederhana yang diucapkan pada tanggal 14 November 2024 dalam sebuah diskusi publik mengenai rasionalisasi utang negara, tiba-tiba berubah menjadi percikan api yang membuat publik berhenti dan bertanya, apa maksudnya? Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan, berkata, kalau begitu ya mending nggak usah bayar. Sebuah pernyataan yang membuat ruang diskusi langsung hening, publik sontak geger. Media sosial terbakar, narasi bermunculan dari berbagai arah. Dan satu hal yang pasti, kalimat itu tidak meluncur dari sembarang orang. Kalimat itu keluar dari orang yang memegang kunci kebijakan fiskal negara. Mari kita tarik napas sejenak. Mengapa pada sebuah forum resmi dengan kamera dan publik memperhatikan, seorang Menteri Keuangan bisa berkata demikian? Apakah ini isyarat, sindiran, atau alam keras tentang kondisi kita? Purbaya tahu persis bobot kata-katanya. Dia bukan akademisi biasa. Dia berada di lingkar inti pengambil keputusan. Ketika ia melontarkan itu, publik menangkap dua pesan. Pertama, ada tekanan besar dalam struktur utang yang selama ini mungkin ditutupi narasi optimisme. Kedua, ada kebuntuan dalam negosiasi utang tertentu, terutama yang terkait proyek-proyek besar yang kerap dibahas publik. Dan disinilah ketegangan sebenarnya muncul. Kalimat itu tidak hanya memicu diskusi, tapi juga membuka pintu analisis. Apakah negara sedang menguji reaksi publik? Atau apakah ini cara halus mengirim pesan kepada kreditur bahwa Indonesia siap mengambil posisi keras? Ketika seorang Menteri Keuangan berkata, mending enggak usah bayar, itu bukan guyonan. Itu kalkulasi, itu strategi komunikasi, dan mungkin itu peringatan dini. Pernyataan tersebut juga memperlihatkan bahwa pemerintah berada dalam persimpangan antara menjaga kredibilitas fiskal atau mempertahankan posisi tawar dalam negosiasi. Dua-duanya penting. Dua-duanya menentukan arah ekonomi bangsa. Namun publik berhak curiga. Apakah pernyataan itu spontan atau sengaja? Apakah itu slip of the tongue atau skenario yang sudah disiapkan untuk melihat respons pasar? Sampai sekarang, setelah diulang lebih dari sekali dalam beberapa kesempatan, Purbaya tetap mempertahankan intonasi yang sama. Sebuah tanda bahwa ia ingin pesan itu masuk ke telinga yang tepat. Para pemberi utang, para investor, dan tentu saja publik Indonesia yang sedang cemas. Dan akhirnya, kita sampai pada satu pertanyaan penting. Jika Menteri Keuangan sendiri membuka kemungkinan tidak membayar, apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik layar? Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk komentar, like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan mampu menghadirkan analisis tajam seperti ini untuk publik.